Biadab di tengah musibah corona melanda, Maher Atualibi menghina Gus Dur. Sisi kemanusiaan setiap orang yang masih normal otomatis akan tersentuh ketika melihat dan merasakan orang lain, bahkan makhluk lainnya yang mengalami kesusahan atau penderitaan. Adanya wabah corona yang menginfeksi ribuan ataupun bahkan sudah jutaan orang di seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia, secara bersamaan telah mengunggah sisi kemanusiaan setiap penduduk bumi. Kita tidak lagi melihat yang terinfeksi COVID-19 itu berasal dari negara mana, beragama apa, dan berasal dari kelompok apa. Rasa kemanusiaan yang melahirkan empati dan kepedulian mendorong kita semua untuk sebisanya bekerja sama, bahu-membahu, bantu-membantu demi terselesaikannya pandemi virus corona itu. Tetapi rupanya hal ini tidak dialami oleh semua orang. Nyatanya masih ada manusia-manusia yang sepertinya sudah kehilangan sisi kemanusiaannya dengan menunjukkan sikap yang tidak manusiawi di tengah kebanyakan orang saling tolong-menolong untuk mengatasi masalah serangan COVID-19. Dalam artikel sebelumnya saya sedikit mengulas manusia-manusia yang kehilangan sisi kemanusiaannya. Dua orang yang menjadi contoh adalah tokoh politik yang sengaja memanfaatkan adanya musibah kemanusiaan ini hanya demi syahwat politik semata. Mereka tidak lagi peduli yang dilakukan meresahkan banyak orang atau meski berpotensi menimbulkan kerusuhan sekalipun. Sekarang saya kembali menemukan tokoh manusia biadab berkedok tokoh agama yang menunjukkan kebiadabannya juga di tengah tangis pasien dan keluarga yang terinfeksi COVID-19, juga di antara kekhawatiran kita semuanya. Maher Atualibi namanya. Melalui Twitternya, Maher melontarkan hinaan dan tuduhan yang sangat keji terhadap almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang tidak lain adalah mantan Presiden RI keempat, sekaligus guru bangsa dan tokoh panutan khususnya warga Nahdlatul Ulama. Berikut pernyataan Maher Atualibi di akun Twitternya tanggal 22 Maret. Yang udah mati itu Gus Dur, Kiai buta yang pernah menyatakan Al-Quran adalah kitab porno. Dia udah mati, udah jadi bangkai, kalau saya belum. Pernyataan tersebut jelas-jelas mengundang unsur penghinaan, fitnah, dan pelecehan kepada seseorang tokoh bangsa dan agama yang sudah wafat. Tak pelak akibat cuitan itu berbagai respon keras bermunculan dari berbagai akun media sosial, terutama dari warga dan tokoh Nahdlatul Ulama. Salah satu respon yang langsung diungkap juga melalui media sosial datang dari Kiai Haji Ahmad Isamuddin dengan akun Facebook Ahmad Isamuddin. Kiai Isam mengungkap bahwa dirinya tidak terima Gus Dur dihina, dilecehkan. Menurutnya apa yang dilakukan Maher tidak bisa dibiarkan. Kiai Isam juga meminta kepada yang dirinya disebut dan agar membawa kasus ini ke polisian. Jika benar Maher Atualibi menulis seperti di bawah ini, pasti corona otak dan jiwanya diserang virus kebencian dan kegoblokan yang luar biasa. Sungguh saya tidak pernah rela Gus Dur dihina, apalagi ia telah kembali kepadanya. Tolong urus dan beri pelajaran dia ke polisi dan Setelah respon berdatangan dan menuntut Maher dipolisikan, si manusia biadab itu pun menghapus tweetannya sekaligus menuliskan permintaan maaf dan mengungkap alasannya kenapa, sehingga melontarkan kata-kata hinaan dan fitnah terhadap almarhum Gus Dur. Oknum penggemar Gus Dur menghina saya duluan dengan kata-kata menyakitkan. Ketika saya membalasnya karena emosi, malah dia yang mengancam saya. Kok jadi saya yang disalahkan? Maafkan aku Gus Dur, aku terpancing emosi oleh kelakuan kotor seseorang penggemarmu sehingga aku menghinamu. Pernyataan maaf yang disampaikan Maher itu dalam pandangan saya tidak mencerminkan penyesalan yang sungguh-sungguh karena merasa telah menghina, menfitnah dan melecehkan Gus Dur. Ia meminta maaf tidak lebih hanya karena merasa takut berurusan dengan warga NU yang berencana menyeretnya ke ranah hukum. Dalam kalimat itu pun masih tersirat keangkuhan seorang Maher Atualibi yang sudah nyata-nyata berlaku biadab dengan menghina almarhum Gus Dur yang notabene adalah mantan Presiden RI keempat dan sekaligus tokoh bangsa serta ulama terkemuka. Saya pribadi sependapat dengan disampaikan Kiai Isamuddin supaya masalah ini dibawa ke ranah hukum. Sepertinya memang bukan sekali ini saja tokoh Maher Atualibi melontarkan pernyataan hinaan kepada orang lain ataupun tokoh di negeri ini. Karenanya kali ini dia harus diseret ke pengadilan dan harus mendapatkan ganjaran setimpal supaya berhenti menjadi manusia biadab.
Dikutip dari sibu.com dan artikel ini ditulis oleh Imam Fadoli. Terima kasih.